Yamaha temukan lagi kecepatan YZ RM1 di Sepang. Antusiasme Fabio Quartararo menyambut MotoGP 2023 kembali menyala setelah memantau shakedown terakhir di sirkuit Sepang pada Selasa, 7 Februari 2023. Musim lalu, tenaga dan kecepatan Yamaha YZ RM1 tak bisa bersaing dengan Ducati sehingga Quartararo kehilangan mahkotanya. Gap antara kedua pabrikan terus melebar karena keluhan pembalap Prancis itu tak tertangani dengan baik. Akhirnya, pabrikan Garputala merespon dengan mengontrak konsultan mesin eksternal Luca Marmorini dari Italia. Mantan kepala divisi mesin Ferrari F1 itu juga pernah membantu dalam desain mesin Aprilia. Hasil kolaborasi baru terlihat sepenuhnya pada tahun 2024. Meskipun begitu, Yamaha sudah mencobanya di lintasan pada 2 sesi tes 2022. Diagnosis pertama Quartararo tak bisa lebih baik lagi. Setelah 2 hari bekerja di lintasan Italia, pemuda asal Prancis itu merasa bersemangat. Saya senang bahwa kami telah mengkonfirmasi bahwa mesin menawarkan kemajuan besar, katanya di akhir 2 hari kerja di Misano, di mana Marmorini muncul di pedok Yamaha. Saya melakukan tes pada Rabu pagi dan kecepatan tertinggi sangat bagus. Saya sangat senang. Dengan penilaian ini, pihak Jepang yakin mesin 2023 ini punya potensi yang bagus. Namun situasinya berubah sejak tak terduga pada tes November lalu di Valencia. Kecepatan mesin baru yang terlihat menghilang secara ajaib. Ada sesuatu yang tidak bekerja. Dalam tes jelas ada peningkatan pada mesin. Sebaliknya, hari ini di sini kami mengalami hal yang sama seperti akhir pekan, kata Quartararo kecewa setelah tes di Chester 8 November. Tidak bisa dimengerti karena secara teori, mesin memiliki lebih banyak tenaga dan kami berakhir dengan tenaga yang sama seperti pada tahun 2022. Satu-satunya penjelasan logis untuk hilangnya kecepatan yang ditawarkan oleh mesin baru ini hanya dapat menanggapi kondisi lintasan tempat pengujian dilakukan. Andalan Yamaha bertanya-tanya dengan bingung dan khawatir. Tidak karena di lintasan luruslah masalahnya. Jujur saja, begitu Anda berakselerasi dan menaikkan gigi, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang kami uji di Misano. Mengapa kami tidak memiliki kecepatan itu? Apa yang kami miliki di sana? Keluhnya. Namun, kecepatan M1 telah kembali tepat pada waktunya sejak digeber Cal Crutchlow dalam shakedown MotoGP 2023. Dalam 2 hari, test rider itu memimpin di puncak tabel tercepat. Sementara itu, pada hari ketiga, Quartararo sudah hadir di sirkuit Sepang dan mengawasi tim penguji dan M1 yang akan dikendarainya pada tes pramusim pada tanggal 10-12 Februari mendatang. Prototipe itu mencapai kecepatan tertinggi 335 km per jam. Angka tersebut lebih tinggi 5 km per jam dari yang dicatatkan oleh Fabio sendiri saat Grand Prix Malaysia Oktober lalu, dan lebih tinggi 8 km per jam daripada tes Sepang 2022. Beberapa data yang membuat sang juara dunia 2021 itu tersenyum lebar dan akan membuatnya menghadapi ujian akhir pekan ini dengan optimis dan motivasi maksimal. Honda frustasi, dituntut tutup gas dengan Ducati tanpa inovasi. Tenggelam dalam lautan kritik diri mendalam, Honda tak menyembunyikan rasa frustasi karena dituntut memangkas jarak yang sangat lebar dengan tim Ducati. Hal ini membuat mereka tak bisa berinovasi. Gelar juara dunia yang disegel Francesco Bagnaia menegaskan, Desmo Sidici jadi referensi di grid dari teknologi. Kombinasi yang menyatukan mesin sangat bertenaga dan berakselerasi, sasis yang berubah lebih baik setiap hari, dan serangkaian trik atau gawai. Saya mungkin adalah elemen yang paling terlihat secara visual. Mereka pionir perangkat yang mengatur ketinggian sepeda motor, baik di depan maupun di belakang. Munculnya daya cipta Ducati bertepatan dengan turunnya Honda ke neraka.
Seperti diketahui, tes MotoGP di Sepang yang dimulai akhir pekan ini, Honda bisa mengevaluasi potensi nyata RC213V yang akan diserahkan ke tangan Marc Marquez dan Joan Mir. Tamparan kenyataan bahwa konstruktor Jepang yang tidak meraih 1 poin kemenangan tahun lalu berdampak langsung pada wacana publiknya. Keamanan dan kepercayaan diri itu terkadang bahkan kesombongan yang diproyeksikan oleh setiap eksekutif di bidang olahraga pabrikan sayap emas. Mereka telah memberikan jalan kepada pesan yang jauh lebih terukur. Bukti terbaru dari hal ini adalah pernyataan Tetsuhiro Kuwata dalam sebuah pertemuan dengan berbagai media. Dalam pertemuan tersebut, Direktur HRC tidak menyembunyikan kekecewaannya atas urutan prioritas yang dipaksakan oleh realitas waktu. Kuwata menjelaskan bahwa situasi saat ini memaksa teknisi Honda harus fokus untuk mengurangi perbedaan yang saat ini memisahkan RC213V dari Desmo CDC. Pada titik ini, perlu dicatat bahwa kontribusi terbaru dari Honda yang dapat dianggap sebagai hal baru di MotoGP adalah gearbox seamless yang sudah ada sejak tahun 2011. Sayangnya, Ducati berada di depan kami. Sangat mengecewakan melihat kami tertinggal dalam aspek tersebut. Itu yang kami kejar. Itu berarti kami tak bisa mencoba hal-hal baru saat ini. Kuwata menuturkan. Itulah mengapa kami ingin mengubah tren tersebut secepat mungkin. Itulah salah satu tujuan pertama kami. Ia menegaskan bahwa Honda tidak akan berhenti sampai kapanpun. Mereka pun berinovasi di beberapa komponen. Fakta bahwa suku cadang baru tidak terlihat dari luar dapat membuat orang berpikir bahwa kami tidak melakukan apa-apa. Tapi, itu sama sekali tidak benar. Kami berkompetisi untuk mengembangkan teknologi dan ide baru. Ducati berada di depan di beberapa area yang memiliki dampak besar pada performa, ujar pria Jepang itu. Manajer teknik HRC baru, Ken Kawauchi, akan mendampingi tim. Mantan insinyur Suzuki jadi jembatan tim di Jepang dan paddock. Honda mulai memulihkan posisi mereka akan sangat bergantung pada rantai tersebut. Pertama, kami harus memastikan bahwa kami mencapai level yang memungkinkan kami untuk bersaing dan berjuang untuk menang lagi. Jika itu terjadi, maka para insinyur akan lebih tenang. Namun, dalam situasi saat ini, di mana kami adalah pengejar, prioritasnya adalah mengejar yang tercepat. Imbuh Kuwata.